Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, saya ingin membagikan satu informasi yang merupakan kabar gembira. Ini berasal dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB. Ini merupakan satu kejutan buat Bapak Ibu honorer setanah air, baik honorer kategori 2 maupun honorer non kategori 2. Saya yakin dengan kejutan dari Menpan RB untuk Bapak Ibu honorer, pasti full senyum bahagia. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa kejutan ini yang membuat gembira Bapak Ibu honorer dari Menpan RB? Ikuti informasinya. Di sini dicatat honorer happy, dua kejutan Menpan RB untuk non-ASN sudah dirilis. Surat penting ini yang ditunggu-tunggu. Namun, pertanyaan, apa isinya? Untuk mengetahui apa isinya, Bapak Ibu, silahkan ikuti informasi ini sampai dengan selesai. Titik terang kejelasan masalah penyelesaian honorer semakin terang benderang dengan adanya informasi terbaru dari Menpan RB. Pasalnya, tidak sedikit dari tenaga honorer yang menggantungkan nasibnya kepada pemerintah, termasuk menunggu keputusan dari Menpan RB. Apalagi banyak dari honorer yang ingin mewujudkan mimpinya menjadi aparatur sipil negara agar kesejahteraan serta hak non-ASN semakin jelas. Nah, kenapa ini dikejar Bapak Ibu? Karena memang dengan beralih status dari honorer menjadi ASN, maka kesejahteraan serta hak daripada setiap orang yang sudah menyandang ASN jelas adanya. Sehingga Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB memberikan kejelasan tersebut dengan membeberkan ada dua kejutan untuk Bapak Ibu honorer senair yang pastinya membuat Bapak Ibu honorer non-ASN sangat bahagia. Tidak hanya itu saja, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas baru-baru ini sudah merilis surat penting terkait pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023 yang juga sangat ditunggu-tunggu oleh semua Bapak Ibu honorer karena pada surat ini ada titik harapan Bapak Ibu honorer semakin jelas dengan surat Menpan RB terbaru mengenai pengadaan ASN di tahun 2023 tahun ini. Pertanyaan, lantas apakah kejutan? Apakah dua kejutan yang diberikan oleh Menpan RB untuk Bapak Ibu honorer? Serta apa isi dari surat penting tersebut? Untuk mengetahui jawabannya kira-kira apa kejutan itu, lanjutkan ikuti informasi berikut. Namun sebelum membahas dua kejutan yang dimaksud tersebut, hal ini juga berkaitan dengan hiruk-pikuk wacana penghapusan honorer di tanggal 28 November 2023. Walaupun penghapusan ini dengan sendirinya sudah dibatalkan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Menpan RB, demikian juga oleh DPR RI dari berbagai komisi, serta masyarakat dan apalagi honorer benar-benar tidak menginginkan penghapusan honorer ini. Dan walaupun honorer tidak ingin, kalau seandainya pemerintah tetap menerapkannya, maka tetap jadilah penghapusan itu. Tetapi dengan sendirinya, isu penghapusan gugur dengan pernyataan Presiden Jokowi dan Menpan RB tentang pembatalan atau peniadaan PHK honorer massal di tahun 2023 tahun ini. Dan kemungkinan untuk tahun berikutnya itu tidak ada PHK terhadap honorer. Di mana kebijakan tersebut bukanlah wacana semata, tetapi sudah tertuang dalam surat edaran Menpan RB dengan nomor B garing 185 garing M titik SM titik 02 titik 03 tahun 2022 dengan aturan yang juga berkaitan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait aparatur sipil negara atau terkait dengan ASN. Itulah pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang mana pada aturan tersebut hanya ada dua definisi pegawai yang dimaksud, yaitu PNS dan juga P3K.
Sehingga jika mengacu kepada aturan yang telah diterbitkan, maka keberadaan honorer sangatlah terancam. Namun Mahfud MD dalam keterangan terpisah menjelaskan kembali terkait kebijakan yang ada pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, di mana telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-aparatur sipil negara beragam menjadi PNS maupun P3K. Dengan ketentuan tetap menyesuaikan pada syarat dan aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengangkatan aparatur sipil negara beserta aturan dan pelaksanaannya. Jadi semuanya itu dalam hal pengangkatan ASN serta aturannya itu juga sudah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sehingga Menpan RB meminta kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar cepat melakukan pendataan terhadap honorer, dan itulah yang telah disampaikan oleh Menpan RB dan BKN, yang mana surat Menpan RB tanggal 10 dan BKN tanggal 14 tentang pendataan dan penataan kembali honorer non-ASN di instansi pemerintah, terutama untuk kejelasan nasib honorer non-ASN yang ada di 120 instansi pemerintah pusat maupun daerah, untuk menginput atau mengupload atau mengirim kembali surat pernyataan tanggung jawab mutlak ke BKN hingga batas tenggat waktu 31 Maret 2023 tahun ini. Yang mana pendataan tersebut nantinya berfungsi untuk melihat tenaga honorer yang bisa diikut sertakan pada seleksi PNS maupun P3K dengan menyesuaikan syarat yang telah ditetapkan. Selanjutnya, terkait dua kejutan yang diberikan Menpan RB kepada honorer adalah tak lain tentang kebijakan perubahan pada rencana penghapusan non-aparatur sipil negara atau tentang rencana penghapusan honorer non-ASN. Dan adanya pengangkatan honorer menjadi ASN yang didasarkan pada skala prioritas tenaga non-aparatur sipil negara di instansi pemerintah. Kabar tersebut disampaikan oleh Menpan RB melalui keterangan resminya yang mengatakan bahwa pemerintah akan mengupayakan bahwa penghapusan terhadap honorer akan dibatalkan. Hal tersebut didukung dengan adanya proses finalisasi opsi yang saat ini dirumuskan kembali oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan sejumlah pihak lainnya. Jadi sekarang sedang dimatangkan, ada opsi-opsi yang memang akan jelas dan terang benderang nantinya. Yang jelas pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tidak sesuai dan tetap sesuai dengan regulasi. Ini ujar Anas sebagaimana dilansir dari menpan.go.id. Sehingga dari adanya penegasan terbaru dari Menpan RB, setidaknya membuat honorer yang awalnya khawatir akan nasibnya, maka sekarang menjadi tenang oleh karena sudah ada kejelasan tentang penghapusan honorer itu dibatalkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah tentang pengangkatan honorer bisa menjadi ASN, di mana tenaga non-ASN bidang pendidikan dan kesehatan masih diprioritaskan dalam pengadaan ASN 2023. Jadi hal ini dibuktikan dengan adanya formasi yang kini telah disiapkan oleh pemerintah terhadap honorer kategori tenaga pendidikan dan kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya formasi yang kini telah disiapkan oleh pemerintah terhadap honorer kategori tenaga pendidikan dan kesehatan. Ditambah lagi, baru saja Menpan RB telah menerbitkan surat tentang pengadaan ASN pada nomor atau dengan surat bernomor B-521 M.SM.01.00 yang diterbitkan per tanggal 14 Maret 2023, beberapa hari yang lalu. Di mana surat edaran Menpan RB tersebut memaparkan kebutuhan CPNS dan juga P3K yang diperuntukkan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian, usulan kebutuhan aparatur sipil negara tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran, dalam hal ini anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN,
serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan aparatur sipil negara bidang pelayanan dasar, bidang pendidikan, dan kesehatan, isi surat tersebut. Dengan artian, pada pengadaan ASN tahun 2023, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas memberikan beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga dapat diketahui berdasarkan aturan ketentuan pengadaan aparatur sipil negara tahun anggaran 2023, maka tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan masih menjadi prioritas pengangkatan menjadi ASN di tahun 2023 ini. Nah, inilah dimaksud dengan dua kejutan bahagia untuk honorer, yang mana selain penghapusan auto dibatalkan, tenaga honorer pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas dalam seleksi pengadaan ASN 2023. Dan demikianlah terkait informasi honorer, happy, ada dua kejutan dari Menpan RB untuk honorer non-ASN yang sudah dirilis. Surat penting ini yang ditunggu dan isinya adalah tentang pembatalan penghapusan honorer dan pengangkatan honorer menjadi ASN, terutama kalangan pendidikan dan kalangan kesehatan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.